Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nenoy Panda dengan NIM 22701010 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kontrak elektronik mulai dari pengertian, karakteristik hingga aspek hukumnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian dari kontrak elektronik. Apa sih kontrak elektronik ini? Kontrak elektronik adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sarana sistem elektronik dan bersifat mengikat sebagaimana halnya kontrak konvensional. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian kontrak elektronik dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada Undang-Undang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian, berkembangnya teknologi informasi transaksi perdagangan melalui transformasi yang signifikan, banyak kegiatan bisnis dan transaksi kini dilakukan secara digital tanpa kehadiran fisik para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kontrak elektronik menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam menjaga kepastian dan pelindungan hukum dalam dunia digital. Sudah tahu bukan apa itu kontrak elektronik? Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari kontrak elektronik. Yang kedua yaitu karakteristik kontrak elektronik. Yang pertama non-fisik. Kontrak ini tidak dituangkan dalam bentuk dokumen cetak, tetapi dalam bentuk data elektronik yang disimpan di komputer atau server. Yang kedua dibuat melalui sistem elektronik, umumnya menggunakan perangkat lunak atau software atau platform digital seperti situs web, email, atau aplikasi mobile. Yang ketiga persetujuan digital, dinyatakan melalui bentuk tombol setuju atau OTP (on-time password), tanda tangan digital, atau bentuk autentika elektronik lainnya. Yang keempat bentuk autentik tersimpan di digital, memiliki rekam jejak digital atau log file yang dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Yang kelima, kecepatan dan efisiensi. Proses negosiasi, persetujuan, dan pelaksanaan dapat dilakukan secara instan tanpa batasan waktu dan ruang. Selanjutnya, kita akan bahas dasar kontrak elektronik hingga isu-isu mengenai kontrak elektronik. Selanjutnya yaitu dasar hukum kontrak elektronik dan isu hukumnya. Yang pertama yaitu secara hukum positif Indonesia, kontrak elektronik diatur dalam beberapa peraturan. Di antara lain Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat perjanjian yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga, suatu hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang ITE Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa kontrak elektronik sah apabila memiliki atau memenuhi unsur sahnya perjanjian dan dapat dibuktikan secara hukum. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak tertulis atau konvensional asalkan dibuat dengan memenuhi unsur-unsur hukum tersebut. Tantangan dan isu hukumnya, yang pertama yaitu validasi tanda tangan elektronik. Apakah semua bentuk tanda tangan digital sah secara hukum? Di Indonesia hanya tanda tangan elektronik tersertifikasi yang diakui penuh. Yang kedua, keamanan dan privasi data, resiko peretasan, kebocoran data pribadi, dan penyalahgunaan informasi. Yang ketiga yaitu sengketa lintas negara. Jika kontrak dibuat antara pihak negara yang berbeda, maka timbul pertanyaan yurisdiksi dan sistem hukum mana yang berlaku. Yang keempat, pemalsuan dokumen digital. Meskipun ada log digital, teknologi deepfake atau manipulasi data masih bisa terjadi. Setelah kita membahas dasar hukum dan isu-isu kontrak elektronik, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kontrak elektronik dan juga mengenai contoh dari kontrak elektronik ini. Jenis-jenis kontrak elektronik. Yang pertama, Click Web Agreement. Kontrak yang disetujui dengan mengklik I agree sebelum menggunakan layanan. Yang kedua, Browse Web Agreement. Ketentuan layanan disematkan di situs web dan dianggap disetujui saat pengguna mengakses situs tersebut. Yang ketiga yaitu Slick Web Agreement. Digunakan oleh perangkat lunak di mana syarat dan ketentuan baru dibaca setelah membuka kemasan digital atau software. Yang selanjutnya yaitu contoh dari praktik kontrak elektronik ini. Yang pertama yaitu pembelian produk di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Yang kedua, sewa properti melalui aplikasi Airbnb.
Yang ketiga yaitu perjanjian kerjasama melalui email resmi dan tanda tangan dan ditandatangani dengan digital signature atau tanda tangan elektronik. Yang keempat yaitu jasa desain penulisan, konsultasi yang dilakukan melalui platform Friendly. Terakhir, bagaimana sih kontrak elektronik ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah? Kontrak elektronik dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kontrak elektronik ini dapat diakui selama memenuhi prinsip akad dalam Islam seperti ijab dan kabul. Meskipun tidak dilakukan secara lisan, ijab dan kabul dapat dinyatakan sah secara tertulis melalui media digital. Yang kedua, kerelaan atau ridho dari kedua belah pihak. Yang ketiga, kepastian hukum atas objek transaksi tidak boleh mengandung gharar ataupun ketidakjelasan. Yang selanjutnya yaitu kesesuaian dengan prinsip halal dan thayyib. Menurut DSN MUI, transaksi elektronik dapat dibenarkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Misalnya jual beli melalui marketplace seperti Tokopedia atau Shopee dalam bentuk akad buy modern yang diadaptasi melalui media teknologi.